sekarang kita buat video yang tadi menggunakan Zoom, nggih. Nah, video dengan Zoom ini Bapak dan Ibu bisa membuat langsung dengan aplikasi Zoom. Coba nanti dicoba Bapak Ibu direkam. Masuk di Zoom seperti biasa, nanti langsung aja Bapak Ibu klik New Meeting. Kan ada New Meeting ya, jadi nggak ada orang lain di dalam meeting itu kecuali Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu klik Record. Recordnya bisa di cloud atau recordnya bisa di komputer. Monggo nanti pilih yang mana. Kalau saya sukanya milih record di komputer saja. Langsung disimpan di laptop begitu. Apakah harus menggunakan Zoom berbayar? Tidak, gunakan Zoom gratisan saja. Yang 40 menit nih kalau Bu. Kan video kita hanya 5 menitan. Jadi tidak perlu membeli yang berbayar. Nah, kalau Ibu membeli yang berbayar ya mahal 230-an lah, 200 sampai 250 ribu untuk yang 100. Tapi kan nggak ada gunanya Bapak dan Ibu. Jadi masuk di Zoom seperti biasa. Terus nanti klik New Meeting. Setelah itu nanti langsung aja masuk di menu Zoom itu Bapak Ibu klik yang ini. Record saja, record on this computer, record on the cloud, atau langsung share screen begitu kan muncul kanan kiri kita begitu. Sudah. Tadi yang mencoba Bu siapa nggih tadi? Mohon maaf Bu Winasti ya. Ya Pak, tadi saya nyoba. Oke. Berhasil ngerekam ya Bu ya. Cuma kurang bagus ya, gambarnya. Saya cuma latihan aja. Yeah. Cuma gambar wajah saya kan jadi jelek karena tinggal pure. Yeah. Perlu kamera tambahan. Betul. Biasanya kalau VGA-nya kurang bagus Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah perso orang presentasi dengan Zoom, gambarnya mukanya ketutupan sama warna macam-macam nih kalau Bu. Tidak kelihatan wajahnya. Pernah mirsani nggih? Ada kan presentasi tapi wajahnya itu ketutupan macam-macam warna nih kalau itu karena VGA-nya tidak kuat dan VGA tidak kuat plus kameranya kecil ngaten. Jadi tidak spot untuk sharing video tersebut. Jadi malah pudar rusak ndak karuan ngaten. Itu yang terjadi seperti itu. Biasanya gini Pak, saya pakai kamera. Kalau pas ngulang anak-anak itu saya pakai 2. Okay. Komputer untuk share screen material, kemudian untuk suara saya pakai HP dan untuk mungkin wajah saya yang pakai HP jadi agak gimana gitu. Jadi mensiasati ketidakmampuan perangkat nggih Bu nggih. Iya. Kalau dibuat begitu kan agak ringan nggih, kadang-kala koneksi rendah kan untuk sharing video sama gambar atau PPT kan tidak kuat. Jadi harus dimatikan salah satu videonya. Jadi hanya muncul gambar supaya sharingnya lancar atau matikan sharingnya biar videonya jalan. Jadi kalau memang videonya mepet, Bapak Ibu ya harus berkorban salah satu. Nah, cara mengakalinya biasanya memang begitu, rata-rata dimatikan atau menggunakan 2, satu menggunakan handphone, satu menggunakan laptop. Jadi laptopnya dipakai untuk share dengan siswa, audionya diisi dengan akun yang satunya begitu. Ada yang seperti itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di rumah seperti Bu Widi menggunakan berapa Mbps Bu koneksi WiFi-nya? Cuma 10 Pak. Oh 10 masih kirang nggih Bu. Masih ingat nggih. Untuk share agak berat nggih Bu nggih. Iya sih. Nggih, 10 masih kurang. 20. Bu Winasti 20 nggih. Saya 20 Pak, karena kita yang pakai 4 orang. Oh, itu 20 pun masih kadang-kadang ngedrop nggih Bu nggih. Ya, kadang-kadang masih ngedrop. Saya pakai 30 nih saya pakai. Kalau Pak Yudi bagaimana Pak kalau sharing dengan Zoom? Belum bisa Pak, kita agak kuat. Boten kuat nggih. Tapi iya. kalau rekam bisa nggih Pak nanti nggih Pak, coba nggih. Coba. Kalau ngerekam kan tidak ada buang gambar keluar toh Pak. Hanya ngerekam langsung di sistem nggih Pak. Dicoba. Coba nanti dicoba. Ini yang menggunakan Zoom Bapak Ibu nanti kita prakteknya membuat videonya dengan Zoom mawon nggih, enggak usah dengan manual dulu karena manual itu agak berat, tadi harus ngatur gambar Bapak Ibu sendiri, nanti pakai tripod atau bagaimana. Nah, ini kita cari yang mudah dulu. Nanti kalau ada Bapak Ibu ada kesempatan kita buat sesi khusus untuk merekam menggunakan perangkat yang terpisah tadi yang langsung dari handphone gitu. Ini menggunakan Zoom saja, ambil yang 40 menit gratis, tidak perlu ini, tinggal registrasi. Nah, kemudian dengan Google Meet Bapak Ibu, Google Meet semua sudah punya nggih. Bapak Ibu ini semua sudah punya akun
belajar ID dereng nggih dari kementerian? Sudah. Sampun nggih. Nah, Bapak Ibu, itu dimanfaatkan karena akun yang dari kementerian itu speknya premium, jadi bisa jadi host, bisa punya banyak menu dibandingkan dengan akun biasa. Yang lalu Bu Widi nyoba dengan akun biasa, bandingkan dengan saya berbeda nggih Bu nggih? Iya, ada itu apa kalau menjadi host gitu yang Tidak bisa, akun pribadi tidak bisa untuk share screen. Kemudian saya minta tolong Bu Widi masuk dengan akun yang premium yang dari Belajar ID dan menemukan akun yang sama dengan saya. Jadi yang pertama kalau membuka Gmeet itu Bapak Ibu punya email. Nah, buka emailnya dulu Bapak Ibu. Yang paling mudah itu buka email. Di sana ada email. Kemudian di bawah ada namanya new meeting. Kan cuma begitu nggih? Iya. Klik new meeting. Nah, di bawah itu ada new meeting, di email bawah ada new meeting, klik new meeting. Nanti akan muncul seperti ini, share your new meeting. Jadi kalau linknya mau di-share, share yang atas, yang share itu. Kalau kita mau langsung rekaman, klik join now saja. Join now, diklik. Nanti kan seperti ini gambarnya, sudah ada gambar videonya begitu. Ini kamar saya yang saya pakai untuk. Ini sebenarnya kamar tamu Bapak Ibu. Jadi rumah saya itu kecil sekali Bapak Ibu yang saya pakai. Rumah saya itu kayak Gupondoro, ini kecil kan teman. Jadi kamar tamu ya saya pakai untuk menerima tamu, saya pakai untuk membuat video karena memang keterbatasan lahan. Nah, ini sudah muncul videonya, langsung saja klik join now. Meskipun hanya sendirian, kita klik join now, nanti sudah muncullah seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik yang titik 3 di bawah, itu kan untuk menu. Untuk record, untuk change layout, full screen, ataupun yang lain. Kalau Bapak Ibu mau rekaman, ya langsung aja klik record. Betul. Iya, sampingnya kan ada share screen ya yang tanda panah dalam kotak itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu kan langsung direkam bisa. Jadi seperti ketika kita menggunakan Zoom sebenarnya. Cuma mungkin kualitas agak berbeda sedikit. Jika ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengundang siswa, mengatur siswa, siapa yang share screen, siapa yang tidak. Kalau Bapak Ibu jadi host, di sekolah dimintai tolong oleh kepala sekolah atau Bapak Ibu wakil kepala sekolah untuk mengatur host pertemuan dengan Zoom meeting. Nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk dengan akun Belajar ID, ini hanya bisa akun ini disetting dengan akun Belajar ID atau Kemendikbud atau yang milik dari resmi, dari institusi, bukan yang gratisan. Kalau gratisan tidak bisa mengatur yang host nanti, tapi bisa ngerekam, tidak bisa host saja. Nah, Bapak Ibu kemudian dilanjutkan dengan ini. Nah, di bawah itu ada gambar gembok kecil. Nah, gambar gembok kecil di bawah itu untuk mengatur siapa yang boleh share screen, share screen, send chat messages itu dimatikan bisa. Ini Bapak Ibu bisa mengatur hanya host yang bisa share screen, siswa nggak bisa begitu. Nah, kalau mau mengatur semuanya, klik view all host settings. Jadi semua bisa atur share screen begitu. Nah, ini hanya bisa mempergunakan yang akun Google Meet yang versi Belajar ID atau Kemendikbud. Saya punya Kemendikbud, saya punya dari kampus yang menggunakan yang premium ini juga punya. Jadi saya pergunakan ini untuk merekam berbagai kegiatan ketika saya membuat video sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini. Monggo nanti bandingkan saja kepekaan kameranya seperti apa. Kepekaan kameranya seperti apa? Apakah peka di Zoom ataukah peka di Google Meet ini? Bapak Ibu siapakah yang sering mempergunakan yang Google Meet di sini ya? Bu Rizka apakah pernah menggunakan Google Meet atau Bu AC? Saya Pak, saya beberapa kali. Okay. Pernah ngerekam Bu sendiri Bu dengan Google Meet? Merekam untuk apa? Pripun? Tidak direkam. Tidak direkam. Bu Rizka pernah ngerekam sendiri? Tidak, belum pernah merekam Pak. Oh, coba direkam nanti. Setiap pertemuan dengan siswa direkam. Rekamannya si Google ini enak Bapak Ibu. Kenapa enak? Karena dia langsung nanti tersimpan di Google Drive. Jadi Bapak Ibu nanti kalau madosi mencari di Google Drive. Begitu selesai dikonversi di email akan ada notifikasi rekaman video jam segini. Tinggal diklik di Google Drive, langsung di-sharing ke siswa juga bisa, di-download, di-upload di YouTube juga bisa.
Ini yang sering saya dengan Bu Widi, Bu Widi, ketika kita menilai mahasiswa yang dari Google Drive, Bu ya. Yeah. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang ini, yang akun belajar ini, langsung nanti begitu ngerekam 5 menit selesai, simpan di Google Drive otomatis. Nah, otomatis Google Drive terus disimpan di situ. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan akun resmi belajar itu panjenengan persani. Google Drive-nya nggak ada batasnya nampaknya. Kalau yang biasa kan 15 giga. Kalau yang belajar mungkin malah nggak ada batasnya, mungkin bisa 1 tera itu. Unlimited, Pak. Unlimited leres. Jadi bisa masukkan semua di sana data-data. Cuma yaitu masalahnya kalau tiba-tiba akun Bapak Ibu nggak bisa diakses, datanya hilang gitu. Karena kan itu di bawah kendali belajar. Tapi Ibu bisa nyimpan data banyak, makanya kalau ngerekam video dengan Google Meet, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, nanti habis ini memorinya enggak. Karena semua video tersimpan baik di dalam Google Drive. Dan Google Drive-nya punyanya Belajar ID atau yang Google Education, untuk guru itu tidak ada batasnya. Kalau yang akun biasa 15 GB, ini mungkin Bapak Ibu bisa nyimpan sampai 2 tera datanya. Bisa dibayangkan, Bu Widi bisa nyimpan data 2 tera di situ nanti, Bu. Video-video masuk sana semua aja. Daripada menu-menu ini. Kalau beli mahal mboten Google Drive. Mahal, Bu. Saya beli. Saya punya Google Drive versi berbayar juga karena dokumen saya tidak saya simpan di UST yang Google Drive-nya Google Education. Saya takut juga kalau tiba-tiba nggak bisa diakses. Akhirnya saya pergunakan Google berbayar yang saya beli dari Google langsung. Saya per tahun saya sewa di Google Drive begitu. Monggo, ini Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya sampai ini Google Drive-nya? Pak, mau tanya Pak. Monggo Bu Ibu. Itu yang suara tadi Audacity dan Balabulka itu suara anak-anak ada nggak? Kok kayaknya orang tua semua? Itu dewasa semua Ibu menikah. Kebetulan itu dewasa. Yang ada dewasa. Kalau mau input suara yang anak-anak itu agak membayar itu Bu. Akunnya tidak gratis nih. Bayar berapa itu Pak ya? Agak mahal Ibu, agak jutaan nih Ibu. Karena itu kita beli tempat lain, kemudian diupload di situ. Oh gitu. Iya. Iya. Kalau ini dewasa semua. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, ini sudah lama 2 jam. Pak Nanang, saya mau bertanya sedikit. Monggo Bu, Mbak Sita, monggo. Ya, kemarin itu kan saya ingin membuat materi pembelajaran, saya coba rekam dari Google Meet saya. Tapi kendalanya itu, saya kalau share screen pakai Google Meet itu pasti lag, jadi dia macet. Jadi waktu saya rekam itu, saya jalan rekaman terus, tapi ini layar saya itu nggak jalan, jadi hanya slide pertama saja. Nah itu jadi saya kendalanya gitu, kalau Google Meet itu saya nggak pernah share screen, tapi langsung saya maksudnya PowerPoint-nya nggak saya jalankan karena memang itulah. Terus rekamannya itu jadinya nggak jelas, tulisannya terlalu kecil dan yang terlihat hanya muka saya saja. Itu makanya kemarin akhirnya saya nggak saya upload gitu ya Pak yang seperti itu. Jadi saya ya buat seperti biasa, kan saya biasa rekaman layar pakai Bandicam gitu ya Pak. Terus nanti saya maksud saya kan biar muka saya kelihatan gitu, biar anak-anak tahu. Tapi ternyata kejadiannya seperti itu, jadinya ya saya tidak menggunakan lagi. Saya nggak tahu itu solusinya gimana kalau setiap PPT-nya saya jalankan pakai slideshow itu masih macet gitu Pak. Speknya laptop tidak mendukung Bu. Nah, ini laptopnya RAM-nya pinten? Berapa? Apa ini ya, saya itu lupa Pak, saya nggak ini sepertinya mungkin itu masalahnya. Tahun berapa keluaran? Ini sudah lama sekali, sekitar 4 atau 5 tahun yang Oh, lalu. itu sudah enggak boten nganu Bu. Speknya RAM sudah tidak mendukung sama prosesornya. Jadi ketika dia harus berbagi multitasking, seperti kita kalau di HP multitasking beberapa kita buka itu kan tidak kuat nih. Seperti tadi kita dengan Zoom harus mematikan salah satu, itu karena speknya tidak kuat. Nah solusinya, ini ada solusinya, coba Bu nanti Bu Sita di solusinya. PowerPoint-nya panjenengan atau Bapak Ibu ganti dengan PDF supaya lebih ringan. Oh ada. Biasanya kalau tidak kuat dengan PowerPoint itu diganti dengan PDF. Jadi disimpan save as PDF. Oh iya.
Karena kalau PowerPoint itu mohon maaf kadang-kala image-nya kan besar. Iya. Image-nya besar. Terus dia tidak terkompresi. Misalnya dengan PowerPoint itu besarnya file bisa 4 mega atau 5 mega. Tapi dengan PDF dia cuma jadi kecil nanti filenya. Jadi kita share file dalam bentuk PDF. Coba nanti dicoba. Kalau dengan PDF lebih mudah tidak? Ya, terima kasih Pak. Terus untuk yang aplikasi Audacity itu Pak, apa kita harus pakai mic tambahan apa mboten nggih? Apa bisa pakai audio dari laptop saja? Kalau dari laptop sudah bisa, langsung dia connect dengan audio laptop. Headset bisa, laptop bisa. Nggak ada masalah. Terima kasih. Oke, mari. Cuma ya audio laptop itu ya seperti itu suaranya Bapak Ibu nanti harus dipoles sedikit ya di Audacity supaya nanti menemukan setting yang jernih kemudian bisa maksimal. Jadi kalau besok mengirimkan speech anak-anak SMP lomba pidato di video itu audionya bisa clean gitu loh, bisa clear sekali jadi didengarkan kan rasanya kok seperti di studio besar padahal itu hanya permainan dari menggunakan Audacity yang dipecah audionya begitu. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan. Semoga hari ini banyak yang baru Bu. Bukan baru tapi memang refresh kembali ternyata di luar sana itu tidak semua aplikasi berbayar begitu. Banyak yang gratis, yang baik, cuma yang menjadi kendala memang di spot perangkat pendukung kita untuk editing. Kalau saya bisa buka 4 aplikasi karena laptop saya sudah saya jebol semua, saya ganti dengan SSD Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan yang lama, saya sudah menggunakan SSD, RAM-nya sudah saya upgrade dari 4 ke 8 begitu. Jadi bootingnya jauh lebih cepat. Sekarang modelnya pakainya SSD. Jadi yang kecil sekali itu, tapi mahal memang karena 128 MB, 128 GB itu kalau kita beli harganya masih di angka 450.000 untuk SSD-nya. Itu hampir sama dengan Bapak Ibu. Kenapa saya ganti? Karena saya juga sering nge-lag dulu kalau presentasi. Saya kasih audio mati macet. Kemudian saya kasih macet. Karena maklum tadi saya sampaikan laptop saya harga 4,5 juta. Jadi ya saya paham betul dengan spek yang di laptop tersebut. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Coba nanti kalau sharingnya tidak maksimal, Bapak Ibu bisa konversi ke dalam bentuk PDF, save as-nya PDF filenya, kemudian dicoba direkam. Insya Allah itu akan lebih ringan daripada kita mempergunakan murni file dari PowerPoint atau PPT.